Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Wah, semuanya pada hadir. Hebat. Coba sebelum memulai pembelajaran, lihat dulu sekelilingnya apakah sudah bersih. Lalu lihat bajunya, apakah sudah rapi. Siap, Bu. Jika sudah diperiksa, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM ya. Arya, silahkan pimpin berdoa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan ya anak-anak. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bu. Betul, minggu kemarin kita mempelajari tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Coba jawab pertanyaan Ibu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siap anak-anak? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay, pada hebat ya nyanyinya. Nah, tentunya dalam mempelajari materi hari ini ada tujuan tertentu. Tujuannya yaitu agar anak-anak semua dapat memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan hari ini yang pertama yaitu membaca teks makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengamati video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan berdiskusi untuk menyelesaikan latihan soal yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, kalian semua akan melakukan evaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selanjutnya akan dibimbing oleh Ibu Risma. Silakan Ibu Risma. Oke, di pertemuan kali ini Ibu bakal membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sekarang Ibu sebutkan ya nama-namanya. Oke, yang pertama, Tuti dengan Ulan, Zahwa dengan Muti, Putri dengan Ella, dan Evi dengan Arya. Sekarang kalian duduknya dirapikan dulu ya, duduknya per kelompok seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, udah pada rapi nih, kayaknya udah pada siap ya memulai pembelajaran. Sekarang, Ibu punya teks dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu bakal membagikan teksnya ya kepada kalian masing-masing satu kelompok satu. Jadi, kalian boleh baca berbarengan, boleh baca sendiri-sendiri, tapi bacanya dalam hati aja ya. Ya. Oke, karena semuanya udah menerima teks dari Ibu, sekarang Ibu beri waktu 5 menit
untuk membacanya. Dan kalau misalnya udah selesai membacanya, kalian boleh bilang, "Bu, saya sudah selesai," gitu ya. Bu, saya sudah. Nah, udah pada mengacungkan tangan nih, berarti udah pada selesai ya? Oke, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang ada yang menyampaikan informasi dari teks bacaan yang tadi telah kalian baca? Ya, boleh. Silakan ke depan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat temannya yang udah berani maju ke depan. Nah, karena teman-temannya udah pada maju ke depan, perwakilan-perwakilannya, Ibu mau nanya dulu nih sebelumnya. Ada yang masih belum mengerti gak tentang teks dari makna proklamasi yang telah Ibu bagi tadi? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait makna proklamasi? Ya, silahkan. Saya mau bertanya, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna kemerdekaan menurut Ibu adalah suatu cita-cita bangsa yang ingin terlepas dari para penjajah kita yang dahulu sangat membelenggu diri, membelenggu negeri bahkan, yang segala kehidupannya itu diatur oleh para penjajah. Nah, dengan adanya kemerdekaan ini kita itu bisa mengendalikan kehidupan kita bisa merubah tatanan hidup kita gitu. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, semua siswa terutama ya di sini harus bisa menghargai para pahlawan bangsa gitu yang sudah berjuang dengan bahkan mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya sendiri gitu untuk negeri ini. Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau misalnya nggak ada yang ingin bertanya, Ibu nih yang bertanya. Coba ada yang bisa nggak mengemukakan atau mengulas kembali gitu dari teks bacaan atau dari diri kalian sendiri, makna proklamasi itu apa aja sih? Boleh Mas sebutkan dua saja ya, dua makna saja. Ada yang mau? Iya, boleh. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, betul sekali. Yuk kita beri aplaus buat teman kita. Yeay. Ya, betul sekali ya. Kalau makna proklamasi dari teks bacaan itu adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir adalah proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk pembahasan makna proklamasi, sepertinya udah pada mengerti ya makna proklamasi itu apa aja. Baik, tadi Bu Risma sudah menjelaskan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berhubungan dengan teks bacaan yang anak-anak sudah tadi baca. Jadi sekarang Ibu mau nanya nih, apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut anak-anak? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Iya, benar. Terima kasih. Jadi selain yang dikatakan tadi bahwa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Indonesia bebas dari penjajahan dan bebas dari penindasan. Maka dari itu, anak-anak harus bangga ya atas kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sekarang jika kita menonton video yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, kita lihat bersama ya. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan.
Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari gangguan Jepang. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para tokoh perumus teks proklamasi pergi ke serambi rumah untuk menemui hadirin yang menunggu mereka. Rumusan teks proklamasi tersebut kemudian dibahas di hadapan hadirin tersebut. Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun usulan tersebut ditolak. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada Burhanuddin Muhammadiyah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi digunakan untuk menyambut proklamasi. Pamflet, pengeras suara, mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, massa memadati Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit Ibu Fatmawati sendiri. Hari Jumat, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah. Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dari Dr. Muwardi. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Merdeka! Bagaimana video tersebut? Apakah anak-anak mengerti? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, video itu menjelaskan bahwa terjadinya detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana teks proklamasi dibacakan oleh
Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Presidennya Bapak Muhammad Hatta. Selain itu juga anak-anak harus tahu bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu butuh perjuangan yang sangat-sangat keras, sehingga kita harus menghargai para pahlawan yang sudah rela bekerja keras untuk meraih kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang Ibu Rispa bagikan tadi ya. Bagaimana, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya. Jadi, di lembar kerja peserta didik ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan bersifat pilihan ganda. Jadi, anak-anak dapat memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut. Lalu, kegiatan kedua ini bersifat esai. Jadi, anak-anak menuliskan jawaban yang sesuai dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita lanjutkan oleh Ibu Reris ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Sudah, Bu. Wah, hebat ya, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal di LKPD dengan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu minta 1 orang perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Nah, ke depannya pergantian ya. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Ya, ayo boleh sini maju. Nah, coba bacakan soal dan jawaban kegiatan 1 ya. Dimulai dari nomor 1, silakan. Nomor 1, pada tanggal berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Jawabannya C. 17 Agustus tahun 1945. Nomor 2, di rumah siapa naskah proklamasi dirumuskan? Jawabannya C. Tadashi Maeda. Nomor 3, teks proklamasi diketik oleh? Jawabannya B. Sayuti Malik. Nomor 4, tokoh wanita yang berperan menjahit bendera merah putih adalah A. Fatmawati. Nomor 5, ada 2 orang yang mengibarkan bendera merah putih setelah teks proklamasi dibacakan, yaitu A. Latif Hendradiningrat dan S. Suhud. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Ya, boleh sini maju ke depan. Coba bacakan soal dan jawaban kegiatan 2 ya. Boleh dimulai dari nomor 1. Nomor 1. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia, pembacaan teks proklamasi. Kemudian negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang ketiga yaitu tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi. Nah, soal yang kedua itu penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri, bertingkah penuh sopan santun terhadap orang tua, dan menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Soal yang ketiga, penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan di sekolah, yaitu memilih pengurus ketua kelas secara arif, menjadi ketua kelas yang amanah dalam mengemban tugas, dan saling menghormati teman yang berbeda agama. Betul, jawaban dari nomor 1 sampai 3 yang disampaikan oleh kelompok 2 itu betul ya. Bertepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya. Wah, pintar-pintar ya. Hampir semua jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu benar. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit jawaban untuk kegiatan 2 nomor 1.
Selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, ada juga makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang lainnya. Kesatu yaitu negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara orang lain. Yang kedua yaitu perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sekarang Ibu memiliki lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Pertama-tama, bacalah soalnya terlebih dahulu, lalu tulislah jawabannya di bawah setiap soal tersebut. Jika sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke depan ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Daniar. Tadi kalian sudah belajar ya bersama Ibu Feni, Ibu Reris, Ibu Sesti, dan Ibu Risma. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Bagus. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Paham, Bu. Pintar-pintar semuanya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu, tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita telah mempelajari mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia serta penerapan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama ya. Nah, jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan kita mempelajari mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, kita menjadi tahu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa memaknai proklamasi kemerdekaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, untuk di sekolah kita harus mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menerapkan hidup rukun dimanapun kita berada. Nah, selain itu, kita juga harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki perilaku jujur, saling menghormati dan menghargai, rela berkorban untuk tanah air, juga melestarikan kebudayaan dan keindahan alam bangsa Indonesia. Nah, baik anak-anak, mungkin itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengidentifikasi perilaku positif masyarakat Indonesia sebagai bentuk wujud dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, sekarang waktunya kita pulang. Nah, sebelum pulang, Ibu meminta kalian untuk mengecek kerapihan diri masing-masing serta kebersihan di lingkungan sekitar kita. Apakah sudah rapi dan bersih? Sudah, Bu. Pintar semuanya. Nah, sebelum pulang, kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh KM, yaitu Arya. Silakan Arya dipimpin. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak semuanya, silahkan untuk bersiap pulang dan hati-hati di jalan ya. Ibu akhiri cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.